Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Sinta pada kelas daring aplikasi komputer. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tab menu mailing yang akan sangat berguna jika kalian ingin membuat undangan, surat maupun dokumen dalam jumlah banyak yang isi dan formatnya sama namun tujuannya berbeda-beda. Baik, langsung saja kita mulai. Kita klik tab menu mailing yang terdiri dari beberapa grup ribbon. Yang pertama adalah create, start mail merge, write and insert fields, preview result, dan finish. Kita mulai pada grup ribbon create terlebih dahulu yang terdiri dari dua tools, yaitu envelope dan label. Envelope sendiri berfungsi untuk membuat serta mencetak amplop, dan kalian bisa menuliskan alamat penerima di sini serta alamat pengirim di sini. Lanjut ada labels yang berfungsi untuk membuat serta mencetak labels, dan ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian next ribbon group yaitu start mail merge. Kita mulai dari tools yang pertama yaitu start mail merge yang berfungsi untuk membuat surat tercetak maupun digital dengan beberapa penerima yang berbeda. Dan di sini telah terdapat pilihan berbagai format lembar kerja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Ini dia. Kemudian lanjut ada select recipient yang berguna untuk membuat dan mengelola daftar nama penerima surat. Di sini ada beberapa metode, yaitu ketika membuat list penerima surat. Yang pertama adalah type a new list, type a new list, dan use an existing list, dan choose from Outlook contact. Dan yang pertama adalah type new list. Jika kalian membuat list nama penerima pada Microsoft Word langsung, seperti ini tampilannya, dan kita bisa menulis gelarnya di sini, nama depannya, nama terakhirnya, perusahaannya, dan kemudian ada alamat, seperti itu ya. Lanjut ada use an existing list yang berfungsi jika kalian telah membuat daftar sebelumnya pada software lainnya, contohnya pada Microsoft Excel. Di sini saya akan membuat case. Ini ya, kita telah membuat daftar seperti ini sebelumnya. Lalu saya akan masukkan pada case ini. Nanti nama mahasiswanya akan terganti secara otomatis, name serta nama penguji akan terganti secara otomatis. Lanjut kita klik ini, use an existing list. Kemudian kita cari klik. Hasilnya akan seperti ini. Itu untuk cara use an existing list. Dan choose from Outlook contact ini harus online, dan kita harus membuat Microsoft Outlook profile sebelumnya ya. Kita lanjut saja, kita skip saja. Kemudian ada edit recipient list yang berfungsi untuk membuat perubahan pada daftar penerima. Jika kita ingin mengedit, kita edit saja sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut ada grup ribbon write and insert field yang terdiri dari beberapa tools, dan saya akan menjelaskan tentang tools yang pertama yaitu highlight merge fields yang berfungsi untuk menyorot bagian apa saja yang akan berubah otomatis ketika kita menggunakan tool merge dan dalam dokumen kita. Contohnya adalah seperti ini. Yang akan berubah adalah hari, tanggal, lalu ada jam, lalu nama mahasiswa, dan NIM. Lanjut ada address block yang berfungsi untuk menambahkan alamat pada surat yang telah dibuat. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa mengisikan ini, insert penerimanya. Kemudian ada greeting line yang berfungsi untuk membuat
atau menambah nama sapaan dari penerima surat. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa ganti-ganti. Tuh order. Dan ini resipiennya juga bisa ganti-ganti. Mudah ya. Kemudian ada insert merge field yang berfungsi untuk mengubah-ubah unsur yang dapat dirubah-rubah. Apakah yang dapat dirubah itu NIM atau nama mahasiswa atau judul atau tanggal hari sidang, maksudnya tanggal. Lanjut ada rules yang berfungsi untuk menentukan aturan-aturan ketika kita menambah pengambilan keputusan pada dokumen. Kemudian ada match field yang berfungsi untuk menyesuaikan unsur atau memberitahu arti dari berbagai unsur dalam daftar penerima. Contohnya adalah seperti ini. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian ada update labels yang berfungsi untuk memperbarui semua label yang telah tercantum pada dokumen sebelumnya untuk menggunakan informasi dalam data penerima. Ya, kemudian kita lanjut pada grup ribbon preview result, dan saya akan menjelaskan pada tools yang pertama, yaitu preview result. Nah, kan sebelumnya tadi ini kita ketika telah menambah insert merge field, saya menyisipkan hari sidang nih, kemudian ada jam di sini. Intinya kita insert sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya adalah ini. Nah, misal saya delete dulu terlebih dahulu. Saya delete, lalu saya tambah hari sidang. Nanti kita ketika di preview result, nah, dia akan menyesuaikan sesuai dengan list yang telah kita buat sebelumnya, gitu ya. Dan kemudian ada first record. Ya, ini namanya adalah tools first record yang berguna untuk menampilkan catatan pertama dalam daftar penerima. Misalnya ini saya geser ke 14 dan kita ingin secara cepat pada list yang pertama, klik saja. Nah, dia akan berubah pada first line atau first recipient, kayak gitu ya. Lanjut, ada tools previous record yang berfungsi untuk menampilkan catatan sebelumnya dalam daftar penerima. Dan di sini kan penerimanya udah nomor 2. Ketika kita ingin memindahkan pada pertama, tinggal klik saja. Yang kedua, tinggal klik. Dan yang kemudian ada next record. Oh tidak, saya akan jelaskan ini terlebih dahulu. Go to record yang berfungsi untuk menampilkan catatan pada urutan tertentu dalam daftar penerima. Misalnya saya ingin daftar penerima nomor 10, kita klik saja seperti ini langsung. Nah, ini langsung muncul otomatis daftar ke-10, daftar penerima ke-10. Lanjut ada next record yang berfungsi untuk menampilkan catatan berikutnya. Ini kan daftar ke-10, lanjut kita akan ingin daftar ke-11, daftar ke-12, dan seterusnya. Kemudian ada last record yang berguna untuk ini ya, last record yang berguna untuk menampilkan catatan terakhir dalam daftar penerima. Klik saja. Nah, daftar penerimanya ada 37 ternyata. Kemudian ada find recipient yang berfungsi untuk mencari catatan tertentu dalam daftar penerima dan menampilkan pada dokumen yang telah dibuat. Kemudian ada check for errors yang berguna untuk memeriksa apabila terjadi kesalahan pada dokumen. Lanjut, pada ribbon group yang terakhir yaitu finish, yang hanya terdapat satu tools yaitu finish and merge, yang berguna untuk menyelesaikan penggabungan dokumen dengan daftar penerima yang telah dibuat. Seperti itu ya, apakah kita ingin print atau ingin mengeditnya atau ingin mengirimnya. Nah,
Demikianlah materi tab menu mailing yang dapat saya sampaikan. Semoga ini berguna untuk kalian ketika nanti ingin membuat surat, untuk membuat sebuah, bisa juga ini untuk membuat sertifikat. Kita tidak harus mengetikkan nama satu persatu ya, nama dan NIM satu persatu. Kita bisa menggunakan fitur ini dan sangat praktis ya penggunaannya ya. Kita tidak usah mengetik satu persatu nama, kita otomatis tinggal geser-geser, klik-klik, dan kita print atau kita kirim seperti itu. Dan baiklah, akhir kata inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.